Toprak ngelawak dan salto di Lombok, Scott Redding ternyata tak punya SIM motor. Gelaran World Superbike 2022 Indonesia sukses digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalender tahun depan sudah dirilis. Pebalap dijadwalkan pentas lebih awal, tepatnya 3 sampai dengan 5 Maret 2023. Ada kekhawatiran sendiri bagi pembalap, terutama soal suhu di sirkuit Mandalika ketika musim kemarau datang. Sudah 2 musim gelaran World Superbike Mandalika selalu digelar pada November, yang biasanya bertepatan dengan musim hujan. Namun tahun depan World Superbike Mandalika digelar pada Maret 2023. Rider MotoGP pernah balapan di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 lalu. Andrea Dovizioso dan Alex Espargaro curhat panas di sirkuit Mandalika melebihi sirkuit Sepang Malaysia. Bahkan kala itu Asparti mengabarkan sirkuit Mandalika mencapai suhu 54,6 derajat Celcius. Tergantung cuacanya, apakah lebih panas? Tanya Toprak saat dimintai pendapat soal kalender baru World Superbike 2023. Tolong percaya padaku, setelah 20 lap balapan di sini mungkin akan bertemu di rumah sakit. Sangat panas di sini, canda Toprak. Kendati suhu panas menjadi tantangan utama balapan di sirkuit Mandalika, Toprak berhasil menunjukkan dominasinya di sini. Rider Turki itu berhasil sapu bersih kemenangan World Superbike Mandalika 2022. Toprak juga melakukan selebrasi bersama 2 anak kecil dengan salto ke kolam renang. Rekan setimnya Andrea Locatelli kembali ke podium di posisi 3 saat balapan Super Bowl. Ini merupakan podium pertamanya sejak season awal tahun ini. Pembalap Italia itu menyelesaikan akhir pekan terbaiknya musim ini dengan finish keempat di race pertama dan race kedua. Soal kalender baru World Superbike 2023 di Mandalika, dia berharap musim depan sirkuit Mandalika bisa lebih bersih lagi. Mungkin tracknya bisa lebih bersih, mungkin juga jadi cerita lain. Mungkin ketika kita datang lagi ke sini pada bulan Maret, racing line-nya sudah lebih bagus. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu racing line, kata Andrea. Sementara itu, pembalap World Superbike Scott Redding memiliki pandangan tersendiri mengenai Mandalika, baik dari sisi luar dan dalam sirkuit. Redding mengaku menemukan banyak hal berbeda di Mandalika yang tidak ditemui pembalap BMW itu di Eropa. Mantan pembalap MotoGP itu juga mengemukakan perbedaan sirkuit Mandalika dengan mayoritas sirkuit di benua biru. Cerita soal persaingan pada musim ini juga dibagikan Redding yang mengalami kemunduran dibanding World Superbike 2020 dan 2021. Reddingnya 2 musim lalu selalu masuk posisi 3 besar, harus terlempar dari persaingan gelar juara pada musim ini. Saya sangat menikmati momen datang ke sini. Saya senang datang ke Indonesia, ke Mandalika. Karena di sini kami menemui hal yang berbeda dibandingkan di Eropa, budaya orang-orangnya sangat baik. Semua orang-orang di sini sangat senang membantu. Mereka ramah, ini adalah tempat yang bagus dan saya selalu menikmati momen datang ke sini. Tidak, saya tidak punya SIM. Suatu hari saya memutuskan untuk punya SIM dan saya sudah punya SIM sementara. Namun ketika saya ingin mengurus SIM sementara itu hilang. Jadi saya pikir itu petanda bagi saya untuk tidak membuat SIM motor. Lanjut Redding ketika ditanya mengenai kepemilikan SIM motor. Dia juga sempat menunjukkan hasil berjemurnya selama di Mandalika. Dia mendadak berhenti ketika berjalan dan mengangkat sedikit celana pendeknya. Dan terlihat kaki yang tampak cukup belang antara bagian atas dan bawah.